Oke, jadi ini adalah Zyrex Kintamani. Ya, Zyrex, brand lokal kayak Advan, Axio, SPC, dan teman-temannya. Nah, Advan itu pernah hype dengan Work Plus dan juga Pixel War-nya. Axio pernah geger juga dengan Axio Pungo dan juga Axio hype-nya. Terus gimana dengan nasib brand lokal yang satu ini? Zyrex. Di video ini akan kita bahas. Kalau kita lihat di e-commerce officialnya Zyrex, ya rata-rata produk mereka itu masih produk-produk yang main aman, belum ada gebrakan. Yang paling mahal ada Zyrex Confidante, itu harganya hampir 10 juta, itu pun udah pernah kita bahas. Dia itu gebrakannya laptop yang pakai chipset ARM atau dia pakai Snapdragon 870. Dan menurut saya pun itu kurang optimal dan kurang berhasil. Karena di laptop saya yang Zyrex Confidante itu beberapa aplikasi nggak bisa diinstal karena nggak support sama chipset ARM, nggak support sama si Snapdragon-nya. Terus ada satu yang speknya itu mirip sama Axio Hype 5, jadi dia pakai Intel Core i5 generasi ke-10, harganya pun mirip-mirip ya, sekitar 5.299.000. Tapi kalau kita lihat dari sales officialnya Zyrex, itu juga kayak kurang berhasil. Terus produk lain ya, produk-produk yang main aman, main harga murah di harga 2 jutaan, kebanyakan Celeron N4020 dan juga AMD A9 9400, si Kintamani ini. Yang chipset ini atau prosesor ini dia bahaya. Kenapa bahaya? Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas yang nggak bahaya dulu. Apa yang nggak bahaya? Ya jelas sponsor kita kali ini. Agres. Wah, siapa yang nggak tahu Agres ya? Tokonya itu tersebar di hampir tiap-tiap kota besar dan harganya pun bersaing. Dan sesuai namanya, Agres ini memang bener-bener agresif. Harganya sangat bersaing dibandingkan toko lain, stoknya juga paling lengkap dan mereka bakal kasih 3 giveaway laptop. Ada salah satunya Zyrex Kintamani dan satunya itu brand Taiwan, ada 2 Lenovo. Untuk info giveaway lengkapnya gampang, kalian bisa langsung lihat aja di kolom deskripsi. Sekarang kita balik lagi ke laptop. Wah, ini istilahnya Om Tukul ya, saya pinjem. Tadi saya bilang kalau prosesor AMD yang A series ini bahaya, khususnya untuk orang awam. Karena penamaan SKU-nya ini masih ambigu. Dan saya ingat banget di sekitar tahun 2014-2016 ketika saya juga masih menjadi sales toko. Banyak teman-teman saya sales yang lain itu membuat tabel persamaan antara AMD A series dengan Intel. Saya tadi WA apakah masih ada tabel persamaannya dan dia bilang nggak ada. Tapi ketika saya cari di Google ternyata ada, walaupun nggak mirip tapi di Google pun ada ya tabel persamaan antara A series dan juga Intel. Kira-kira kayak ginilah tabletnya. Nah, kalau kita lihat AMD A8 itu disamain atau setara sama Core i5. A10 itu Core i7. Dulu juga ada prosesor yang namanya AMD FX yang katanya itu setara dengan Core i9. Wah, kalau itu sih berat. Apalagi di tabel tersebut nggak ditulis Intel Core i7-nya generasi keberapa. Jadi kayak cuman persamaan aja. Padahal dari Intel Core i3 sampai Core i9 itu seperti yang kalian tahu ada banyak generasinya. Sekarang aja udah muncul generasi ke-14 buat PC. Makanya saya bilang prosesor A9 atau kalau di bahasa Inggris itu A9 ya, bukan i9. A9 ini sangat berbahaya untuk orang awam. Karena dulu kalau nggak salah ya HBP-nya itu sekitar 3-4 juta. Tapi sales-sales offline tuh bisa jual sampai 7 bahkan 8 juta. Jadi marginnya menurut saya itu terlalu tidak masuk akal dan kasihan pembelinya. Makanya bahaya. Tapi ini kita ngomongin oknum ya, nggak semua sales kayak gitu. Dan ini karena saya di Malang, jadi ya oknum-oknum sales yang ada di Malang. Mungkin kalian pernah dapat kejadian kayak gini juga, ya coba aja tulis di kolom komentar. Tapi kalau sekarang sih, karena saya udah nggak jadi sales, jadi saya nggak tahu. Tapi seharusnya secara penamaan udah nggak ambigu lah. Karena kan sekarang udah mulai dari Athlon itu Celeron Ryzen 3 ya, i3 sampai Ryzen 9 itu ya setaranya dengan Intel Core i9. Jadi lebih mudah. Dan kalau kita lihat dari tabel tadi, A8 itu kan setara Core i5. Nah, A9 letaknya itu harusnya di Core i7. Dan gak mungkin kalau setara sama Core i7 tapi Zyrex jualnya cuma 2,7 juta. i7 mana yang harganya cuma 2 juta? Kenapa harganya 2, juta ya? Karena performanya itu mirip-mirip sama Intel Celeron N4120. Dan ini sebenarnya adalah prosesor yang cukup lama ya. Prosesor ini di launch
sekitar tahun 2016, jadi sekarang 2023 udah kebayang kan lumayan lamanya dan fabrikasinya pun juga masih fabrikasi yang 28 nanometer. Untuk bus clocknya 3,2 GHz 2 core 2 thread. Jadi mirip sama Intel Celeron N4120. Ya kalau performanya masih di atasnya N41020 sedikit lah, tapi masih di bawahnya N4100. Ya intinya sama-sama kayak Celeron lah, 2 core 2 thread. Dan Zyrex meraciknya dengan RAM 4GB DDR4 yang sayangnya RAM-nya ini single channel ya, padahal AMD khususnya AMD A series ini bakalan lebih keluar performanya kalau kita pakai RAM dengan konfigurasi dual channel. Walaupun RAM-nya ini nggak on board, tapi kalau kita upgrade ke 8GB tetap jatuhnya bakalan masih single channel. Terus untuk storage, untungnya storage-nya ini di harga 2 jutaan menurut saya masih oke. Karena dia nggak pakai SSD SATA, udah pakai NVMe walaupun NVMe-nya ini masih generasi lama. Karena ketika kita tes speed-nya udah hampir 1000 Mbps. SATA itu 500 Mbps, jadi udah lumayan kenceng lah. Tapi kalau kita ngomongin performa, ya standar harganya yang 2 juta lah. Jangan terlalu berekspektasi lebih. Jangan sampai kena genjutsunya sales. Kalau AMD A9 itu setara dengan Core i7, itu salah. Dia ini ya cukup lah kalau hanya untuk kegiatan ringan aja. Karena ketika kita coba di Cinebench R15, performanya itu ya mirip-mirip sama Intel Celeron N4020 dengan skornya itu 100-an poin. Di R23 dia dapat skor itu 600-an poin. Kalau digunakan untuk kegiatan office juga masih oke, kayak misalkan ekspor PowerPoint ke PDF 150 set, dia bisa selesai dalam waktu 48 detik. Terus kalau kita gunakan di Excel dengan randomized data yang cukup besar, masih bisa, tapi lumayan lama sih dengan 375 detik. Kalau digunakan untuk editing, rendering bisa nggak? Pertanyaan bisa nggak bisa ini bisa, tapi ketika kita coba, kita paksain, kita ekspor file video yang biasanya kita pakai Full HD ya, bukan 4K. Dia itu selesai dalam waktu 45 menit 14 detik. Kalau dibilang bisa, tapi lama. Terus kalau digunakan untuk rendering 3D bisa gak bang? Wah ini pertanyaannya agak ngelunjak sebenarnya. Untuk editing video aja lama, apalagi rendering 3D. Tapi gak apa-apa, kita coba juga dan hasilnya dia selesai dalam waktu yang lebih lama ya. 1 jam 21 menit. Gila gak? Dan pas rendering 3D pakai aplikasi Blender, template BMW seperti biasanya, kan selesainya itu 1 jam 21 menit ya. Laptopnya ini udah lumayan panas dan akhirnya saya clear. Hasilnya suhu tertingginya itu lumayan hangat, 48 derajat Celcius. Wah, lumayan untuk full load rendering. Karena memang laptop ini tujuannya, segmentasinya nggak untuk rendering 3D. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau enggak, ya bisa, tapi lama. Ibaratnya kayak kita jalan dari Jakarta ke Bandung, itu bisa atau enggak? Bisa, tapi capek dan lama. Dan prosesor yang kencang itu ibaratnya kayak pakai kereta yang baru di launch kemarin. Apa namanya? Wus ya. Wus yang katanya Jakarta Bandung itu cuman 1 jam. Ya sekitar segitulah ya. Intinya kalian tahu lah maksud saya. Terus kalau digunakan untuk main game, bisa gak bang? Wah ini lagi, game bisa sih ya, bisa buka dan bisa jalan. Dota 2 saya coba itu maksimumnya di 15 FPS. Nah sekarang pertanyaannya kalau kalian bisa main dengan FPS gitu, berarti ya bisa. Tapi kalau saya sih nggak bisa main di situ ya, karena patah-patah dengan FPS di bawah 30. Dan dulu oknum-oknum sales ini bilang kalau ya AMD A series ini punya dedicated graphic card. Kenapa seperti itu? Karena stikernya dia ada 2. Nah, jadi ada stiker CPU A9 dan ada stiker AMD Radeon Graphics. Di Intel i3 sampai i7-nya kalau misalkan nggak kerja sama Nvidia, ya stikernya cuma satu aja, Intel. Setahu saya nggak ada kayak stiker untuk graphic card Intel UXD gitu. Kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau AMD ada. Makanya banyak sales yang bilang kalau ini graphic card-nya kuat untuk main game. Game apa dulu? Game Zuma mungkin. Makanya kalau kalian perhatikan, saya itu jarang banget untuk nge-review laptop yang masih pakai AMD A series. Nah ini Zyrex juga kenapa kok masih pakai prosesor AMD A series yang 2016. Tapi kalau sekarang ya penamaannya itu udah cukup aman karena ya Ryzen 3 sampai Ryzen 9 udah setara sama Intel Core i3 sama Intel Core i9. Aman, jadi nggak ambigu lagi. Jadi apa kesimpulannya? Apakah laptop ini nggak worth it untuk dibeli? Enggak. Kalau harganya di atas 3 juta atau 4 juta. Tapi kalau untuk harganya sekarang, ya karena murah jadi bisa diwajari. Laptop murah yang bisa diwajari. Tapi kata-kata murah ini bisa jadi drama, bisa jadi tengkar. Contohnya kemarin ketika saya bongkar Intel S23 Plus, terus judul saya itu saya bikin, wow pantes murah. Komennya, wah gila.
Namanya juga HP murah, ya wajar lah kalau mau yang lebih kenceng ya beli aja sana yang 4 jutaan. Tuh kan, saya salah lagi. Terus ada lagi kalau yang mau flagship beneran ya beli aja S23 yang aslinya Samsung bukan Itel. Wah, jadi kan serba salah ya. Dan yang menarik di video unboxing saya itu saya bilang kalau Itel ini rajanya HP 2 jutaan. 2 juta nggak ada lawan. Wah, komennya, wah ini pasti konten bayaran. HP ampas kayak gini dibilang worth it. Tuh kan, salah lagi. Jadi ya memang kita itu nggak bisa membuat semua orang happy lah. We can make everyone happy. Sama kayak si kesimpulannya Zyrek Kintamani ini, walaupun harganya 2 juta dan murah. Tapi kalau dibilang worth it, tunggu dulu. Kalau kalian mau bilang ya namanya 2 juta ya wajar. Nggak bisa kayak gitu. Karena di harga yang sama ya 2 juta ada pesaingnya yang namanya Jumper EasyBook. Dan itu dia udah pakai layar yang Full HD IPS dengan sRGB-nya 97%. Nah si Zyrek Kintamani ini walaupun dia brand lokal, tapi mohon maaf Zyrek untuk layarnya ini masih pakai XDTN yang sebenarnya juga oke di kelas harganya. Tapi kan ini ada jumper nih. Ada jumper yang bikin standar dengan harga 2 juta itu punya Full HD IPS. Tapi ya namanya jualan pasti ada beberapa racikan yang dipangkas untuk ngeset harga. Contohnya kayak si Zyrek ini RAM-nya kan DDR4, jumper itu masih DDR3. Terus untuk storage jumper pakai SATA ini udah pakai NVMe yang speednya lebih kenceng. Jumper itu speednya cuma 500 Mbps. Terus belum lagi kita ngomongin garansi. Jumper itu service centernya juga nggak jelas di mana, saya juga nggak tahu. Kata distributornya sih kalau misalnya ada apa-apa langsung bawa sini aja. Nah kalau Zyrek itu brand lokal yang garansi resminya 2 tahun. Walaupun ranah-ranah garansi ini abu-abu karena jujur aja saya nggak punya pengalaman untuk menggaransikan atau nyervisin barangnya Zyrek. Mungkin beberapa dari kalian punya pengalaman ketika garansiin laptop Zyrek bisa tulis di kolom komentar. Tapi dengan harga 2,7 juta kalau sama-sama Zyrek sebenarnya ada Zyrek yang menurut saya lebih worth it. Namanya adalah Zyrek Sky 232. Harganya mirip 2,7 juta. Memang dia pakai Intel Celeron N4020 yang secara performa seperti yang kalian lihat tadi AMD A9 juga mirip-mirip lah sama Intel N4020 yang N4020 itu keluaran lebih baru 2019. Tapi kalau kita lihat di Sky 232 itu layarnya udah Full HD IPS di deskripsinya. Sama-sama 2,7 jutanya tapi racikannya menurut saya lebih worth it aja. Kalau kita ngomongin build quality ini 2 juta sih ya sama kayak Zyrek kemarin adalah plastik polikarbonat dan beberapa areanya kopong dan karena dia pakai AMD A9 9400 10 watt jadi dia belum bisa fanless kayak N4020. Kalau N4020 kan 6 watt ini 10 watt makanya sama Zyrek dikasih cooling juga sama heat pipe. Dan saran saya buat Zyrek bikinlah gebrakan-gebrakan kayak temen-temennya kayak Axio, Advan, HPC itu mereka bikin produk yang nggak produk 2 jutaan aja, 4 jutaan aja karena memang biasanya brand lokal ya 2 tahun lalu lah. Mereka bakalan main di harga aman 2 juta sampai 4 juta ya kayak Zyrek ini. Tapi Axio kan sekarang udah ada Axio Pongo yang Intel Core i9 terus Advan juga Advan Work Plus yang 6 sampai 7 juta dan buktinya mereka pun laris ya di harga segitu walaupun mereka keluar dari zona aman tapi buktinya berhasil. Nah, Zyrek semoga ke depan lebih berani lah untuk bikin produk yang asalkan laptopnya bagus, harganya bersaing. Apalagi kalau brand lokal itu pasti TKDN ya. Nah, pemerintah itu pasti beli produk yang udah TKDN. Jadi jangan takut untuk gak laku lah. Pokoknya bikin laptop aja yang bagus, harganya bersaing, saya yakin juga pasti bakalan banyak yang support. Karena kan kalau kita ngomongin orang Indonesia, wah nasionalisnya itu semuanya gede. Tapi untuk yang ini, ya untuk 2 jutaan menurut saya lebih baik yang Zyrek Sky 232 lah. Saya Andika Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.